وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Nurul Ibadah yang dimuliakan Allah. Sebelum khatib menyampaikan khutbah pada mimbar yang mulia ini, khatib ingin berwasiat untuk diri khatib sendiri dan mengajak jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, serta menghindari sifat tercela yang bisa merugikan orang lain maupun diri kita sendiri, yaitu diantaranya adalah sifat zalim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di antara kita mungkin ada yang pernah terpikir, kenapa orang zalim, angkuh, sombong dan suka menyakiti orang lain, akan tetapi hidup mereka bisa makmur, bisa bebas, mendapatkan kemewahan. Sedangkan orang yang beriman, rajin beribadah, sholat berjamaah ke masjid, berhadir ke majelis-majelis ilmu, justru tidak henti-hentinya mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ibrahim ayat 42 yang telah dibacakan di awal pengantar khutbah tadi, yang artinya wallahu a'lam. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Nasaihul Ibadah dijabarkan bahwa orang zalim tetap mendapatkan rezeki, kesehatan, dosanya tidak ditampakkan, serta hukumannya pun tidak disegerakan. Yang pertama, orang zalim tidak terhalang dari rezeki. Hal ini karena sifat rahmatnya Allah Ta'ala kepada semua makhluk, namun hanya sebatas di dunia saja. Sedangkan sifat rahimnya Allah Ta'ala terkhusus untuk orang-orang beriman di akhirat nanti. Bahwa nikmat orang-orang zalim hanyalah di permukaan saja. Hakikatnya hati mereka gersang dengan tiada henti mengejar kedudukan dan kekayaan dunia. Mereka telah terperdaya dengan dunia hingga ajal kematian menjemputnya. Kemudian yang kedua, kenapa orang zalim tidak terhalang dari kesehatan? Asalkan mereka menjaga pola hidup yang sehat, maka orang zalim pun mendapat kesehatan atas usahanya. Disinilah Allah Ta'ala menutup hatinya dan bersandar kepada usaha, bukan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kenapa orang zalim dosanya tidak tampak semasa hidup di dunia? Dengan tak hentinya orang beriman mendapatkan cobaan dari Allah, ini adalah suatu kenikmatan, sehingga orang beriman tadi selalu ingat akan dosanya dan ingat akan kematian yang membuat dia selalu ingin memperbaiki diri. Sedangkan orang-orang zalim ditutup mata hatinya dari melihat dosa-dosanya, hingga tanpa dia sadari sampailah siksa kematian yang akan menjemputnya. Kemudian yang keempat, kenapa hukuman orang zalim tidak disegerakan di dunia? Sebab dunia hanya bersifat sementara, maka Allah tangguhkan untuk kehidupan yang kekal dan selama-lamanya, yakni negeri akhirat. Mereka akan mendapat siksa dan azab selama-lamanya. Oleh karena itu, sebagai pejabat jangan menjalimi rakyat, jangan menjalimi masyarakat dengan kekuasaannya. Sebagai wakil rakyat, sebagai anggota dewan, amanahlah dengan bekerja keras untuk kepentingan rakyat secara umum. Para bos dan atasan, jangan semena-mena bersikap dan berkata kasar kepada karyawan dan bawahannya. Baginda kita Rasulullah SAW dalam hadis beliau menerangkan bahwa orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal-amal kebaikan, tapi juga diiringi dengan catatan mencaci maki, menuduh, mengambil harta orang lain, menumpahkan darah dan memukul orang lain. Maka tiap-tiap orang yang dizaliminya dibayar dengan amal-amalnya.
Kalau sudah habis amal baiknya, maka dosa orang-orang dizalimnya ditimpakan kepadanya, kemudian dicampakkan ke dalam api neraka. Semoga kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala hingga terhindar dari berbuat zalim dan terhindar dari kebangkrutan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.